Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya telah berada di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 DPR RI hari ini melaksanakan rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga Ketua DKPP untuk membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dan beberapa highlight pemirsa dari rapat tersebut adalah terkait dengan 77 rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Bawaslu itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Terus juga ada 1.100 lebih PSU, PSL, dan juga PSS yang terjadi pada pemilu 2024. Dan ada 6 sistem informasi yang ada di KPU terkait dengan keamanan data yang ada di KPU tersebut. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan hal tersebut, pemirsa, saya telah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Muras dari fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jabar 4, Pak. Pak Muras, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Muras, terkait evaluasi dengan penyelenggaraan pemilu 2024, baik tentang keamanan sistem informasi, salah satunya ada Sirekap, dan juga terkait dengan 77 rekomendasi PSU yang dari Bawaslu tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Pak Muras. Bagaimana, Pak Muras? Ya, yang pertama KPU kan menyampaikan secara normatif ya. Ya, namanya di dunia katanya lah gitulah intinya, plus minus selalu ada. Gitu. Jadi dia menyampaikan yang kurang-kurangnya itu kurang dari 2%, jadi dianggap mungkin tidak terlalu berpengaruh, itu menurut versi KPU. Tapi menurut versi Bawaslu itu tetap dipertanyakan. Nanti mungkin para anggota Dewan juga akan mempertanyakan, hanya sekarang kan masih penjelasan dari Bawaslu, mungkin nanti dari DKPP. Kita juga pasti nanti akan mempertanyakan kenapa itu tidak ditindaklanjuti. Lalu bagaimana sikap dari DKPP, itu harus tetap akan dipertanyakan gitu, mungkin gitu. Ya, Pak, terkait dengan salah satu juga tadi terkait dengan keamanan data yang salah satunya ada Sirekap, Pak, yang saat ini bisa dibilang polemik mungkin, Pak, ya, di pemilu 2024. Bapak melihat seperti apa, Pak? Apa yang harus dilakukan oleh KPU agar hal ini tidak terjadi di Pilkada 2024 nanti, Pak? Kalau menurut saya Sirekap itu gagal, nggak ada artinya. Kita buang-buang biaya, buang-buang tenaga, bahkan di masyarakat mungkin menimbulkan kerumitan, kericuhan tersendiri. Jadi ini kan dari awal juga dari Komisi 2 sudah mempertanyakan sejauh mana IT ini, karena 2019 juga tidak berjalan bagus. Ya ternyata 2024 Sirekap yang digambarkan akan bagus juga tidak memberikan harapan yang lebih baik. Ini barangkali pelajaran kembali untuk kita semua di tahun-tahun yang akan datang, harus betul-betul lebih teliti karena IT ini memang belum menyentuh terhadap seluruh wilayah di Indonesia ya. Ini barangkali perhatian khusus, apalagi terkait data. Kami belum dapat informasi yang jelas bagaimana keamanan data itu, termasuk keamanan data pribadi barangkali yang konon kan disimpan di sana, disimpan di sini, yang kita juga belum tahu, belum tanya kebenarannya seperti apa. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Muras. Terima kasih. Baik, Pak Muras. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Muras dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jabar 4, di mana Pak Muras mengatakan bahwa untuk Sirekap ini telah menjadi hal yang bisa dilakukan gagal. Dan salah satu juga pemirsa bahwa terkait dengan 77 rekomendasi PSU yang direkomendasikan oleh Bawaslu terhadap KPU yang tidak ditindaklanjuti, ini akan didalami oleh anggota Komisi 2 DPR RI bahwa sekecil apapun kekurangan atau juga beberapa persen yang menjadi catatan di lapangan, entah itu PSU, PSL, atau juga PSS, itu harus dilaksanakan oleh KPU. Dan demikian pemirsa laporan dapat kami sampaikan. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio.